daripada kalian nge-give, mending kalian QQ aja. Karya indah darimu, kau persembahkan seutuhnya. Semua karyamu, Enggak, bukan buat Lila. kau persembahkan untuk Gue pengen main, gak ada duit, makanya kalian QQ aja. cita dirimu, harum namamu, memang kaulah putri Indonesia. Sama gue. Kau wanita Indonesia yang kan selalu memberi warna tutur kata Ini buat tuan. dirimu, cantik indah senyummu, kaulah wanita seutuhnya. Semua karyamu, pengabdianmu, kau persembahkan untuk bangsamu. Doa aja, doa. Dirimu, harum namamu, memang kaulah putri Indonesia. Telah kebanggaan, Iya, demi Allah, doa aja, gak usah aneh-aneh. harumkan nama Indonesia. Bawa tugas timur, Demi Allah, gue minta doa aja. karena engkaulah wanita yang Doa itu udah cukup, guys. Makasih, Kak. Semua karya Amin. Kok di situ? Makasih, Nina. Indonesia, memang kaulah putri Indonesia, memang kaulah putri Indonesia. Kok gini? Kok gini ya? Memang kaulah putri Indonesia. Katanya itu makan telur sama alpukat rutin bisa jadi gemuk. Malam ini bintang mengingatkanku. Sama tidur, iya sih. Ayo dong QQ ya, aku nyanyiin buat kalian yang QQ.
Apa itu? Ada yang nongol-nongol. Ada yang nongol-nongol. Telur buat dia. Enggak. Komposisi telur dengan alpukat itu kan alpukat tuh lemak baik ya, jadi bisa untuk menambah berat badan katanya. Iya toh, yang mana sih? Pernah sayang itu pernah. 어차피 병원에 있는 사람들 다 알아. 우리 Di musola. 그렇게 해서 의사일 수 있겠어? 어라, 이렇 Jadi anak dijual sih. Enggak. Iya, yang mau ambil silakan. Mungkin inilah waktunya, mungkin inilah saatnya aku mengerti rasa sesal saat ada yang pergi menghilang. Gak enak ya, lagi gak enak suara gue, jadi males gue. Apa itu tadi? Makasih Sepia. Emang ini anak bunda satu-satunya yang masih peduli dengan bunda ya. Makasih Nuna. Makasih. Ih, lucu banget tadi. Tadi makasih untuk Sepia, untuk aduh nama siapa ini ya? Starlight. Dan juga Nuna. Makasih ya sayang-sayang aku. Enggak akan gue menjadi gorden kuning. Enggak akan. Makasih Sepia. Aku ditusuk. Sakit banget. Siapa itu ngasih ya? Rina, oh bener Rina Kumalan. Makasih sayang. Padahal tadi gue niatnya mau QQ cong, buat jajan ke Warnus. Kopinya 4 lagi. Kopinya 4 lagi kabar. Makasih Sa. Assalamualaikum Bunda. Duk selepak. Makasih Nuna. Ramenya hari ini selesai. Enak baik. Enggak cong, ini gue pengen jajan cong buat Wanus.
pindahin langsung aja ke rekening aku. Dikasih gift cuma buat denger jika teriak gue gampar ya. Jalan jam berapa? Nggak tahu nih, teman gue nanyain malam-malam ke Warnos. Tapi dia gawe nggak sih? Soalnya aku tanya dulu orangnya ya. Nggak diangkat tuh. Siapa ya? Siapa ya? Kakaknya siapa ya? Kakaknya siapa ya? Kan diblokir. Mau dijawab? Di tadi siang dia nanyain ke Warnus gak antar malam. Jadi dia tuh mantan kasir Warnus Kelapa 2 tahun gue Kelapa 2 tahun gue juga. Dapat ikut diajak kondangan. Hujan kipas. Gerah gue. Gak bisa kayak gini, gerah banget. Masih hujan-hujanan. Bener, kita hujan. Udah, nggak mood. Udah nggak mood. Udahlah. Main pak-pakan sih keren. Kalau udah pernah keluar, enggak, di luar tetep. Kan di gerbang, di gembok gerbang. Enggak sih, kan ditutup di gerbang, di anu. Padahal di dalam ASEAN aja masih gerah, coy. Pada suatu hari
Seorang perempuan cantik. Makasih Mila. Seorang perempuan cantik berada di sebuah rumah di tengah hutan. Perempuan ini bernama kita sebut saja perempuan ini bernama Geisha. Perempuan cantik ini bernama Geisha. Hiduplah mereka dengan kedua orang tuanya. Orang tuanya bernama Tarjo dan ibunya bernama Sumiati, anggaplah ya kan. Lalu Geisha ini hidup berdua ya dengan adik laki-lakinya bernama Yanto. Coba ulang ya. Di sebuah hutan yang rimbun ada sebuah rumah. Di rumah itu ditempati oleh seorang perempuan yang sangat cantik bernama Geisha. Dongeng belum sambung, udah lupa. Tadi dulu ini yang baru aja, yang baru. Lu kemana nonton dari aja? Di sebuah hutan ada sebuah rumah. Di rumah itu terdapat satu keluarga di mana satu orang ada seorang perempuan yang cantik, indah, cantik, pokoknya cantik, anggun bernama Geisha. Geisha ini memiliki adik bernama Yanto. Mereka berdua memiliki kedua orang tua di mana yang ayahnya bernama Tarjo, ibunya bernama Sumiati. Ya kan, udah nyampe sini udah paham. Lalu suatu ketika Yanto, adiknya Geisha, ingin mengambil madu, ingin mencicipi madu yang telah orang tuanya ambil dari sebuah perkebunan madu, apa sih bahasanya tuh, perkebunan lebah lah gitu ya kan. Jadi kan di rumah ini dia memiliki peternakan lebah, peternakan domba, sapi, dan juga ada pertanian, ada sayur-sayuran, buah-buahan gitu kan. Jadi untuk tugas-tugasnya, jadi si ibunya ini, Sumiati ini, itu bagian. Makasih Sepia. Aduh, dengerin dulu. Jadi di perkebunan ini, pokoknya di lingkup keluarga. Apaan tuh? Apaan sih? Oh, kaget gue. Jadi di lingkup keluarga ini, itu mereka itu hidup damai ya kan. Mereka walaupun di tengah hutan yang begitu lebat, itu mereka semuanya air bersih. Jadi kan di samping rumahnya itu kalian bayangkan, di samping rumahnya ada air terjun yang indah ya kan, dialiri sungai dengan bebatuan ya kan. Di samping sungainya itu ada deretan pertanian mereka, ada sayur, buah-buahan gitu. Apa sih itu? Makasih Echa. Oh, Echa nge-gift. Aku nggak lihat, maaf ya. Makasih Echa. Udah habis. Hah? Target gue udah habis. Oh, satu lagi tuh, satu topi lagi. Lalu kalian bayangkan, air terjun itu mengalir sungai. Di samping sungainya ada perkebunan kebun. Makasih Sepia. Target aku udah kelar ya, jadi aku udahan live. Aku udahan ya live-nya ya. Jadi aku udahan live. Aku udahan ya live-nya ya. Live-nya udahan ya. Live-nya udahan ya. Live-nya udahan ya. Live-nya udahan ya. Like, makasih yang udah yang sudah menyelesaikan target live aku. Kita lanjut dongengnya ya. Udah belum? Udah nggak? Udah belum? Udah nggak nge-like? Belum? Udah nggak nge-like kan?
Ngelag kan? Ngelag gak? Udah kan? Give flying jig. Apa? Udah kan? Give flying jig. Apa? Apa give? Apa sih? Berapa maunya? Satu aja say. Satu gitu. Dah. Yang mau anjir nge-lag lagi, Cok. Nge-lag gak? Nge-lag gak? Udah ya, udah gak ke-lag kan? Lanjut ya. Kita lanjut dongengnya ya. Ini mau give aja udah ya. Dulu terserah kalian mau give enggak deh ah. Target give Porgy. Udah nggak usah target, yang mau give aja, yang nggak usah nggak apa-apa, aku nggak maksa. Jadi gini, bayangin ada sebuah rumah dari rumah indah terbuat dari kayu. Pokoknya kalian bayangin rumah-rumah di dongeng-dongeng seperti apa gitu kan, di tengah hutan ya. Jadi di tengah hutan itu yang luas itu ada sebuah wilayah yang memang nggak ada pohonnya tuh nggak jarang gitu, nggak banyak ya. Karena di situ ada rumah, sampingnya di belakang rumah ada air terjun, di samping rumah itu ada kali aliran air terjunnya itu. Di samping air terjun, di samping kali, di samping sungai itu ada perkebunan ya, ada sayur, buah-buahan gitu. Di belakang perkebunan itu ada peternakan lebah, ya kan, lebah-lebah madu gitu kan. Di samping rumah itu ada ternak domba, sapi, terus ada juga apalagi tadi gue nyebut apa sih? Domba, sapi, ada kuda juga gitu kan. Udah tuh pokoknya di sebuah hutan itu dia udah hidup tenang, damai, sejahtera gitu kan, gak mikirin apapun. Pada suatu ketika si Yanto ini pengen banget ngambil madu gitu. Madu dari peternakan yang telah si ibunya ini kan. Nah, jadi sebelum aku cerita aku kejelasin dulu ya. Setiap harinya ini mereka ini berempat punya tugasnya masing-masing. Di hutan ada bebek gajah. Tadi dulu dengerin dulu. Setiap 4 orang ini punya tugas masing-masing ya kan. Ibunya si Sumiati punya tugas di bagian samping air terjun, sungai, yaitu apa? Peternakan lebah sama perkebunan. Itu tugasnya si ibu. Tugas ayahnya si Tarjo itu punya tugas memelihara kuda dan juga peternakan kayak domba, sapi dan lain-lain, kuda. Lalu pekerjaan si Geisha sebagai kakak tertua ya, itu bekerja sebagai nelayan. Jadi dia ngambil ikan di samping sungai gitu, di samping rumah dia. Jadi ada suatu bangunan khusus untuk nelayan, khusus untuk mengambil ikan gitu kan. Ada lengkap, ada jaring-jaringnya, umpan segala macam. Yanto itu nggak punya tugas, jadi khusus untuk Yanto dia itu hanya melihat-lihat. Jadi di rumahnya itu Yanto, bukan Anto, Yanto. Di rumahnya itu ada 3 lantai ya, 3 lantai. Di lantai paling atas, lantai 3 itu khusus untuk melihat situasi yang ada di rumah mereka, di sekeliling rumah mereka. Nah, suatu ketika si Yanto ini kan sambil melihat situasi kan, dia melihat kakaknya sedang mengambil ikan ya kan, memancing ikan segala macam menggunakan tambaknya. Terus di sebelah kirinya, sebelah kanan rumahnya, si Yanto ngelihat ayahnya sedang ngasih makan kuda ya kan, terus memerah susu sapi, memotong bulu domba gitu. Kok gue boyang aku sih gak masuk di makanya jangan banyak nanya nih, dengerin. Di seberang sungainya itu ada peternakan, perkebunan. Si Yanto melihat nih dari atas rumahnya, ibunya sedang memetik buah, memanen sayur, mengambil madu gitu kan. Suatu ketika di ujung banget
perkebunan mereka. Jadi aliran sungai paling ujung itu kan udah hutan lebat kan. Mereka melihat ada seekor beruang ceritanya gitu kan. Ada seekor beruang. Si Yanto ini teriak-teriak lah kan. Ibu, ayah, gitu kan. Geisha, Kak Geisha, mereka teriak-teriak, si Yanto teriak-teriak. Ada beruang di ujung aliran sungai gitu. Si Yanto ini waria sayang, laki-laki. Ibu, ayah, Kak Geisha, ada seekor beruang di ujung sungai sana. Kita harus masuk rumah. Suatu ketika ibunya memang tidak dengar karena si ibu ini sedang ngambil ngambil madu gitu kan. Ya, lagi ngambil madu. Jadi kan dia pakai APD yang memang khusus untuk lebah-lebah ya kan. Jadi nggak dengar tuh kalau ayahnya langsung nengok. Dia langsung manggil Geisha. Geisha masuk rumah, ayah nyusul, nanti ayah mau lagi nganuin susu gitu kan. Susu sapi maksudnya. Geisha lari duluan ke rumah. Ketika rumah, Geisha nyusul si Yanto yang di lantai 3 ini, ngeliatlah dia. Coba dek lihat, aku mau lihat beneran ada beruang nggak. Diteropong lah kan, dilihat. Lah ya beneran ada beruang. Beruang ini ada berapa ekor? Dari pandangan pertama, si Geisha ngeliat ada 2 ekor beruang. Bukan muter-muter. Kayaknya diulang dari awal deh, Jik. Lupa. Ini baru awal cerita. Kan tadi gue jelasin, ini baru awal cerita. Terus dilihat ada 2 ekor beruang nih ya kan, dilihat si Geisha. Terus udahlah kan, si ayahnya ini nyusul, masuklah ke rumah ya kan, sembari menaruh susu yang telah diperas oleh ayahnya. Terus ibunya nih nggak denger nih, ayahnya nanya, ibumu mana Sumiati, kata ayahnya. Lah kan udah dipanggil, kata si Yanto. Aku kan udah panggil ayah, semua aku udah panggil, tapi kenapa ibu? Disorotlah si teropong itu ke area perkebunan peternakan lebah gitu kan. Ini Sumiati kasihan. Makanya ini diteroponglah sama si Geisha di peternakan lebah. Ternyata ibunya sedang memanen lebah madunya gitu kan. Dipanggil lah, ibu, diterakin, ibu, bahaya di luar sedang ada beruang gitu. Nggak ada yang nengok, ibunya nggak nengok ya kan. Lalu karena ini situasi ini menegangkan ya gitu kan, ibunya tidak nengok segala macam. Ayahnya punya siasat, bagaimana kalau kita jadi mereka di rumah ini mereka punya pertahanan gitu kan, untuk khusus aliran sungai, baru khusus aliran sungai doang nih. Jadi mereka mengalirkan sistem pertahanan wilayah mereka itu, mereka menyiram air panas ya kan di sungai, air panas. Jadi mereka bertiga ini memasak air panas. Jadi memang si beruang ini nggak ada masalah. Jadi dia di ujung sungai itu nggak ngapa-ngapain sebenarnya. Cuman ancaman kan, di ujung sungai tiba-tiba dia datang ke peternakannya, mampus gitu kan. Ya udah, mereka bertiga masak air panas banyak-banyaknya, disiramlah ke sungai gitu kan. Dilihatlah kan reaksinya, set, beruangnya pergi. Ternyata yang tadinya dilihat 2 beruang, ternyata ada 5 beruang. Pergilah tuh kan beruangnya, disiram air panas, aman. Ya kan, si ayahnya si Tarjo nyamperin lah ibunya ke peternakan lebah. Ibu, tadi tuh ada beruang, kenapa ibu nggak dengar? Gitu kan. Oh iya, aku nggak dengar, aku lagi pakai APD, kata ibunya gitu. Akhirnya udahlah tuh kan, set. Dari kejadian ini, akhirnya sistem pertahanan wilayah mereka itu terpakai gitu kan, dengan cara menyiram air panas sebanyak-banyaknya ke aliran sungai, ke hulu, ke hilir ya. Dari hulu ke hilir. Pokoknya ke arah sungai belakang sana. Jadi gitu, aman. APD kan ngambil lebah, ngambil madu kan, gitu. Udah kan tuh. Terus hari berikutnya sesuai dengan pekerjaannya masing-masing, ayahnya ngasih makan kuda gitu kan, meresapi, terus nyukur bulu domba, terus si Geisha mancing ikan, ibunya manen tanaman gitu. Si Yanto ini kerjanya cuma mantau doang gitu kan, di atas lantai 3. Jadi ngantuk, tidur di atas lantai 3. Dia mantau nih. Karena dia masih trust issue dengan ujung sungai, dia mantau lagi ujung sungai. Aman gak nih? Oh ternyata aman.
selama seharian setengah hari sampai jam 12 siang. Dia kan mulai kerja kan dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang. Sampai jam 12 siang, si Yanto mantau dari atas lantai 3 nih ngeliat ujung sungai. Aman nih, aman, masih aman. Karena dia masih trust issue sama si beruang ini. Udah, terus suatu ketika adalah ini, ya kan? Tiba-tiba dari peternakan domba, kan lu tahu kan ini jadi lingkaran di makasih Sepia. Pokoknya di lingkaran ini, pokoknya aku nunggu gift ya. Di lingkaran ini, wilayah mereka ini dikelilingi hutan lebat gitu kan. Di ujung dekat peternakan kuda, si Yanto ngelihat dia kan nggak sengaja ngeliat ada pemanah. Jadi modelannya kayak Tarzan, modelannya. Lu kalau haus minum jik takut leher kering, ya kan? Di ujung peternakan kuda ini ada orang datang gitu kan, 3 orang nih bawa pakai panah. Dia udah mau siap nunjuk ke arah ayahnya yang lagi bersihin tapal kuda gitu kan. Kok ngantuk ya, tidur. Si Yanto teriak ke ayahnya, "Ayah, ada penyusup," gitu kan. Sebenarnya Jik cebok gambar. Langsung endingnya aja, Jik. "Ayah, ada penyusup," kata si kata si Yanto, anaknya ini. Ayahnya nengok, oh beneran nih ada penyusup. Larilah ayahnya sambil bawa kudanya kan. Nah, si ayahnya ini pakai siasat, dia muterin wilayahnya. Jadi si Tarzan ini bingung nih, ayahnya muter-muter, dia ngikut lari-lari gitu kan. Nah, sembari ayahnya menahan mereka ini, si Tarzan ini, si ibunya nengok kan, dia dengar, dia kan nggak pakai APD, dia denger lagi manen buah gitu kan. Apa nih kata ibunya gitu kan. Si ibunya lagi megang tomat busuk, ya kan. Diterakin lah si Geisha, bantu ibu angkat tomat busuk seember ini. Dilemparin lah ke orang yang Tarzan itu, kabur dia takut sama tomat busuk, baunya kan aneh ya. Dilemparin lah, takut lah tuh kan si Tarzan kabur. Nah, dari sini ayahnya bikinlah sebuah benteng dari kayu-kayu, dan itu mengitari wilayahnya. Jadi ditarin lah wilayahnya, jadi aman tuh, nggak ada penyusup masuk lagi. Yanto anak laki-lakinya. Dah hari besoknya penyusup, pas Yanto ngeliat lagi memang bener ada penyusup lagi, cuman mereka nggak, bingung mau masuknya gimana. Akhirnya mereka muter balik. Akhirnya aman lah kan, sistem pertahanan mereka aman gitu kan. Lancar banget ceritanya. Aku bingung, aku gabut. Gue gampar ya. Ya kentutnya Jikri. Sungai panas, ikan hiu dan paus pada kayak pindang dong, Jik. Nggak denger lo. Kan itu di hulu sungai, yang sungai bagian sono, bukan sungai bagian sini. Udah lanjut. Tujuan penyusup apa? Tujuan penyusup itu aduh bentar ya. Ini mau ngambil semua yang ada di ini. Namanya juga penyusup, mau perompak ya, perampok gitu. Udahlah kan. Ya udah habis atau. Ya udah kan, udah sebenarnya udah sih. Kita lagi makasih Rina Kumawa. Seru lebahnya masuk. Lanjut. Aku udah ngamut ya. Lanjut ke part 2 aja nanti ya. Kita lanjut ke part 2 nanti.
Selamat lupa. Insya Allah. Jadi kalau Jik nggak tahu nih, ntar lupa Jik bersambung ceritanya. Lah tiba-tiba kamu, sumpah aku nggak mood, udah nggak mood. Demi Allah aku nggak mood. Aku nggak mood, udah nggak mood, aku nggak mood. Atau lupa naskahnya gaper. Udah nggak mood. Kenapa tiba-tiba nggak mood? Karena nggak ada yang QQ. Aku jadi nggak jajan nih ke Warnus nih, nggak ada yang QQ masalahnya. Aduh. Tak yang Mas QQ dulu ya, baru aku cerita. Cerita baru aku QQ. QQ baru aku cerita. QQ. QQ. Udah mana kondangan? Episode 2 kapan? Insya Allah tahun depan ya. Insya Allah tahun depan. Kiwi. Lu kiwi. Kenapa nggak ikut sama Dava sih? Orang dia sama temen-temennya. Gue gampar ya kau. Habis dapat gift masa nggak mood sih? Nggak tahu, aku nggak mood, tiba-tiba males aja ngapa-ngapain. Bot, gue gampar ya, bot. Tahun depan lain lagi ceritanya. Iya, beda series. Aku udah nggak mood ya. Gampar ya. Besok aja nanti MATF. Aku kan mau keluar sekarang, Mak. Jik nonton series Thailand enggak? Aku lagi nonton Kidnap baru episode 7. 8, 9, 10, 11, 12. 8, 9, 10, 11, 12. 5 episode lagi baru kelar. Nasib ikan kasihan Jik. Enggak kasihan dong, karena memang sungainya itu kan beda. Khusus untuk tambak ikan dengan mereka itu beda. Dengan aliran sungai beda. Pasang spray enggak, Jik? Seru enggak Kidnap? Nggak tahu, belum nonton kelar kan Bon. Sejauh ini sih ya 7/10 lah. My Stillborn seru tuh. My Stillborn, apa itu My Stillborn? Ikan jadi sarden, enggak lah. Kalau Waria Indonesia, semua karyamu kau persembahkan untuk bangsamu. Citra dirimu, harum namamu, memang kaulah putri Indonesia. Kaulah wanita Indonesia yang kan selalu memberi warna. Tunjukkan pada dunia kaulah wanita seutuhnya. Semua karyamu, pengabdianmu, kau persembahkan untuk bangsamu. Citra dirimu, harum namamu, memang kaulah putri Indonesia. Mau jadi putri Indonesia? Iya, ntar ya aku cosplay ya. Kalian lihat ya, tapi ada gift yang gede ya.
nggak ada yang gift, males aku. Nggak mau lagi. Nggak ada pokoknya. Lebih aja lagi nggak ada, aku nggak mau. Nah gini mah. Si Sepia. Baik banget emang Sepia ini. Best banget emang. Kayak Sepia dong, aku udah malu-malu gini kalian gak ada yang ngasih gift. Wah, parah. Parah sih gak ada yang ngasih gift. Kalau udah malu-malu kayak gini gak ada sih. Parah. Parah. Cuma Sepia yang peka. Aku malu kayak gitu. Mau. Ntar ya. Ella masuk gak ya? Kaulah wanita Indonesia. Lu masuk? Ah? Lu masuk? Masuk, kenapa? Ya udah gua kesono ya. Oke. Kaum gak cik malu. Ntar ya. Memang kaulah putri Indonesia. Kaulah wanita Indonesia. Yang kan selalu memberi warna, tunjukkan pada dunia. Kaulah wanita seutuhnya, semua kan. Alah, lu masih lama nggak? Nanya doang masih lama nggak? Ya udah gua ke Warnos ya, gabut banget. Ya paling sampai malam. Enggak. Lu kali. Ya udah ya. Kaulah wanita seutuhnya, semua karena pengabdianmu, kau persembahkan untuk bangsamu. Citra dirimu, harum namamu. Putri Indonesia. Memang tuh kayak gitu gak dikasih mahkota. Halo. Lu di mana? Gawe. Terus lu di gimana lu? Goblok banget Cilondok jauh banget aja. Baru mau ajak nongkrong gua. Gua gampar ya. Ke Warnos ya Don. Warnos. Hah? Ayo ajak cewek lu aja. Halo. Warnos yo say gue gampang. Halo. Ajak cewek lu aja nggak apa-apa. Hah? Budek banget. Haho.
Halo. Halo, ajak cewek lo aja ke Warnus. Ya udah. Lagi jalan. Goblok banget gue, gedak banget gue orang nelponnya. Harusnya tadi gue di give itu. Kaulah wanita Indonesia, citra dirimu. Gue gampar ya. Ya. Jadi gini say. Kan gue punya temen namanya Loli Amel kan. Sama Edon gue main berempat-empat nih. Main sama berempat-empat. Tapi kalian jangan berisik, jangan diem-diem aja ya. Gue main berempat-empat nih sama Edon, Loli, Amel, gua. Edon ini lagi bermasalah nih gara-gara sama ceweknya mulu, ya kan? Si Loli Amel ini gedek gitu kan. Jadi dia punya masalah, kita semua kena gara-gara ceweknya gitu. Gue sengaja nih pengen ngeliat nih orangnya nih kayak mana ceweknya nih kan. Dan gue pantau nih orangnya bagaimana nih. Gue langsung pap gitu kan ke Amel, Loli. Ini say, orangnya begini say. Udah tuh ntar gue jadi grup gibah tuh ntar. Tenang aja say. Temen gue gibah semua. Udah ya, aku mau mandi dulu ya. Awas masuk gorengan Facebook, gue gamparin. Udah, aku mau mandi dulu, mau ketemu sama pangeran aku. Langsung survei ntar. Iya, ntar gue survei langsung. Ya kan, nggak banyak cincong kita lihat nih. Udah tuh foto jangan cekrek gitu ya. Foto ntar jadi bahan gibah itu ntar tuh. Posesif sama temen di blok, yes gitu. Gue nggak sukanya tuh gitu. Padahal ya kalau kalian tahu track recordnya pertemanan kita tuh wah parah sih. Perkara ini cewek nih kan, gue pengen lihat ini bagaimana nih sama gue nih responnya. Karena yang di blok gue doang yang nggak di blok gitu kan. Dan sekarang belum baikkan. Jadi diem-dieman gitu saya. Jadi gue tuh jadi penengahnya di sini nih antara gue main sama Meloli, sekarang sama Edon sama ceweknya. Jadi gue tengah-tengahnya nih. Jadi aduh bingung nih, makanya gue pengen lihat ceweknya bagaimana nih bentukannya. Kalian penasaran? Kalian tonton lagi nanti saya. Siapa pangeran lu, Jik? Pangeran aku Abdul Matin. Lo asik cewek juga biar nggak jadi obat nyamuk. Siapa ya? Tadi temen gue cewek mau ikut, si Eka. Dia ngajakin, lu malam ke Warnus. Gua kata lu ngajak doang, kagak ada kabar. Gawe kayaknya dia nih. Tertidur ya. Oh. Dul, ntar malam lu ke Warnus gak? Kata gua, kenapa emang lo gitu ya. Gampar ya, kenangannya sih Mel. Udah ya, aku mau mandi dulu. So iya banget anjir. Ajak gue aja. Enak kan? Udah ya. Ceweknya Don cemburu sama Loli. Bukan masalah cemburu, ini tuh temen saya, temen saya, bukan apa-apa. Nanti lah kajik insya Allah kalau dia jadi datang ya. Udah ya, aku mau main di dulu. Dadah, assalamualaikum. Ini nggak ada gift terakhir apa? Ayo dong gift terakhir yuk, bisa sebelum aku mandi. Terakhir saya, gift terakhir saya. Gift terakhir saya. Ayo saya, gift terakhir saya. Apa kek? Nggak ada nih. Aku harus jadi putri Indonesia lagi biar ada yang gift. Cikri kenapa? Pose alenya dong bun. Mawar mojik. Gue gampar ya. Yang gedean dikit dong say. Mana marketingnya? Ayo say, terakhir say, dikit lagi ya say. Ayo dong say. Bisa dong say. Nggak ada nih say. Ya udah ya. Nih ada nggak nih? Udah ya, nggak ada lagi nih.
Ada apa enggak nih? Kayak gift glassing mau dikumpulin dulu gede. Ada nggak nih? Ada nggak nih? Ntar gue matiin tau ada yang mau nge-gift. Ada nggak nih? Kalau nggak aku udahan nih ya. Nggak ada. Ayo ada nggak? Mana dia lo? Ada nggak ini burung kata orang? Ya udah cik ape. Anjir banget beneran mawar. Udah ya. Gue gamparin. Nanti aku live lagi di TikTok biar aja gua. Itu mawar cik alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Panen mawar. Ya udah makasih. Pokoknya makasih yang hari ini udah nge-guest. Semoga rezekinya lancar selalu, dimudahkan rezekinya. Pokoknya semua menjadi berkah untuk kita semua. Amin. Udah ya aku mau udah nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.